Selamat datang di channel Trading for Better Life. Di video ini saya coba menganalisa beberapa saham di satu sektor yang harga komoditasnya satu minggu ini terus bergerak turun. Bagaimana potensi saham-saham ini ke depannya, masih bisakah kita hold? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan di-upload setiap harinya. Kita akan mulai dengan melihat harga komoditas saat ini. Memang saat ini sudah penutupan, hari Jumat terakhir penutupan harganya, tapi bisa kita lihat harga minyak masih turun 2% lebih. Untuk crude oilnya, Brent oil juga turun. Ini yang membuat harga saham-saham di sektor minyak satu minggu terakhir juga trennya masih melemah. Dan bisa kita lihat nikel juga pada penutupan hari Jumat kemarin masih turun 3%. Ini yang membuat juga saham-saham nikel seperti Antam Inco juga masih bergerak turun. Apabila minggu depan saham-saham ini harga minyak atau harga nikel dan komoditas lain masih bergerak turun, hati-hati, saham-saham ini juga masih ada potensi untuk melanjutkan penurunan. Jadi kita coba lihat untuk sektor minyak. Pertama, saham Akra bisa kita lihat hari Jumat kemarin turun 0,75% ke harga 1.320. Untuk saham Akra jika kita perhatikan, satu minggu lalu sempat rebound atau bertahan di garis EMA 150. Setelah berhasil rebound, bisa kita perhatikan juga pada saat naik mengetas garis EMA 50, Akra gagal break dan kembali melemah. Jadi secara tren saat ini Akra trennya masih bergerak sideways. Jadi untuk support EMA 150 saat ini di sekitar 1295. Sedangkan untuk garis EMA 150 yang sudah berubah menjadi resisten di sekitar 1345. Dan garis MACD terlihat saat ini juga masih bergerak sideways. Untuk data broker summary, jika kita lihat penurunan hari Jumat kemarin terlihat masih ada distribusi, tapi asing terlihat masuk melakukan akumulasi. Jadi Akra saya lihat minggu depan juga masih ada potensi turun kembali mengetes garis EMA 150 sampai harga 1280. Jadi apabila teman-teman saat ini baru mau entry, walaupun harga minyak dunia bergerak turun, menurut saya masih bisa dipantau untuk swing trade. Karena sebelumnya Akra mengetes garis EMA 150 masih bisa rebound. Jadi masih bisa dipantau. Lihat apakah minggu depan Akra bisa bertahan di garis EMA 150. Apabila pada saat mengetes kembali masih bisa rebound, masih bisa coba entry untuk swing trade. Atau hold saja selama garis EMA 150 tidak terlewati. Jadi memang masih ada potensi turun mengetes garis EMA 150 dan bisa entry apabila memang masih bisa rebound. Tapi apabila ternyata terlewati, sebaiknya jangan entry karena Akra berpotensi lanjut turun menuju harga 1200 sampai 1230. Jadi ingat, secara tren saat ini Akra sudah mulai sideways, jadi tidak uptrend lagi. Dan untuk tren jangka menengah juga bisa kita lihat sebenarnya trennya sudah mulai melemah. Jadi walaupun bisa rebound, karena itu sebaiknya pertimbangkan untuk swing trade. Entry apabila berhasil rebound, take profit apabila ternyata memang masih gagal break. Karena apabila selalu mencoba rebound gagal break, saya lihat arahnya cenderung bergerak turun. Karena memang secara tren jangka menengah sudah mulai melemah. Jadi tetap harus hati-hati walaupun masih bisa rebound dari garis EMA 150. Dan untuk Medco bisa kita lihat satu minggu terakhir ini juga masih terus bergerak turun. Pada analisa terakhir Medco sebelumnya pada saat turun bawah garis EMA 50, saya menjelaskan bisa coba tunggu di sekitar support 1150. Karena sebelumnya ini merupakan resisten sehingga berubah menjadi support, tapi ternyata juga terlewati. Jadi saat ini Medco masih melanjutkan penurunan. Jika kita perhatikan garis EMA 150 memang masih berada di jauh di sekitar 1025. Sedangkan untuk support terdekat menurut saya saat ini di sekitar 1050. Jadi Medco saya lihat secara tren satu minggu ke depan masih ada potensi untuk turun mengetes garis EMA 150 sampai 1050. Tapi tetap Medco masih bisa dipantau karena masih berada di atas garis EMA 150 juga. Dan 2 minggu terakhir sudah turun sangat dalam. Jadi bisa pantau untuk entry pada saat terlihat ada technical rebound sementara. Jadi ingat, entry apabila memang terlihat ada rebound atau bertahan. Apabila kita lihat masih terbentuk candle merah, ya sebaiknya kita jangan entry. Berarti ini masih melanjutkan penurunan. Jadi saat ini wait and see juga, tunggu di sekitar harga 1025 sampai 1050. Apabila masih bisa bertahan dan rebound, baru teman-teman ikutan entry.
Dan bisa kita lihat Medco kenapa menarik untuk dipantau. Penurunan 3% lebih ini ada distribusi, tapi asing terlihat masih terus masuk akumulasi. Jadi asing 1 minggu terakhir walaupun Medco terus bergerak turun, bisa kita pantau akumulasinya sangat besar. Ini yang membuat Medco masih menarik untuk dipantau, walaupun memang minggu depan masih ada potensi untuk turun menuju garis EMA 150. Karena itu, ini kesempatan untuk kita tunggu di sekitar garis EMA 150 sampai 1050. Apabila mengetes target harga ini bisa bertahan dan rebound, baru teman-teman ikutan entry. Sedangkan apabila berhasil rebound, target take profit berarti saat ini di sekitar 1150 sampai 1200 untuk target take profit. Karena tetap sama, sekarang garis EMA 50 sudah berubah menjadi resisten. Walaupun berhasil rebound dari garis EMA 150, apabila masih gagal break garis EMA 50, maka secara tren Medco trennya masih akan sideways. Dan saat ini juga jika kita perhatikan Medco sudah tidak bergerak tren. Jadi secara tren sebenarnya saat ini Medco sudah mulai melemah trennya. Elsa jika kita perhatikan dalam 1 minggu terakhir ini memang trennya masih sideways. Untuk resisten masih di garis EMA 50 150 di sekitar 318, garis EMA 50 di sekitar 316. Dalam beberapa minggu ini berusaha untuk naik di atas kedua garis EMA ini memang masih gagal break. Sedangkan untuk support jika kita perhatikan saat ini di sekitar 310. Jadi memang pergerakan Elsa tidak sedalam penurunannya seperti Akra maupun Medco, tapi pergerakannya masih sangat sideways. Dan menurut saya Elsa juga untuk entry saat ini sebaiknya wait and see dulu. Untuk Elsa paling bagus apabila mau entry itu apabila Elsa berhasil naik di atas 320 untuk lebih amannya. Daripada kita beli di sekitar 310 atau malah di sekitar 300. Lebih aman adalah tunggu Elsa berhasil naik di atas garis EMA 50 150 baru ikutan entry karena secara tren akan lebih baik. Dan garis MACD pun bisa kita lihat saat ini trennya masih bergerak sideways. Untuk Elsa jika kita lihat pada perdagangan hari Jumat kemarin tidak naik maupun turun. Untuk data broker summary tidak terlihat ada akumulasi maupun distribusi, tapi asing terlihat masih distribusi. Jadi untuk Elsa saya lihat minggu depan trennya juga masih akan sideways, masih akan bergerak di range harga 310 sampai 320. Jadi apabila mau entry sebanyak wait and see, masih bisa hold selama harga 310 tidak terlewati, tapi apabila ternyata support ini terlewati minggu depan, hati-hati secara tren Elsa berpotensi untuk mulai bergerak downtrend kembali. Dan sekarang saya akan coba analisa saham UMVR yang jika kita perhatikan saat ini berada di sekitar support kuat di 4.500. Support ini bisa kita pantau beberapa kali masih bisa menahan penurunan dari saham UMVR. Sebelumnya juga pada tanggal 10 Februari UMVR sempat mengetes support 4.500 masih bisa rebound sementara, tapi setelah itu masih melanjutkan penurunan. Dan garis MACD jika kita lihat saat ini masih terus bergerak turun. Jadi UMVR bisa kita lihat dulu. Pada penurunan hari Jumat kemarin masih ada distribusi, asing juga terlihat masih terus distribusi. Jadi di UMVR menurut saya harus hati-hati. Walaupun saat ini berada di sekitar 4.500, apabila minggu depan teman-teman pantau ternyata support kuat ini terlewati, maka UMVR trennya akan melanjutkan downtrendnya. Dan harga 4.500 akan berubah menjadi resisten kuat untuk UMVR. Dan UMVR apabila teman-teman mau coba pantau dan spekulatif buy, masih bisa pantau minggu depan dan tunggu di sekitar 4.500. Apabila terlihat masih ada satu candle hijau di atas 4.500, masih bisa coba spekulatif buy. Satu, hold saja selama 4.500 tidak terlewati. Dengan target jangka pendek di 4.600 sampai garis EMA 150, di sekitar 4.690 sampai 4.700 untuk target take profit jangka pendek. Tapi apabila teman-teman entry dan ternyata support di 4.500 terlewati, pertimbangkan untuk cut loss. Karena ingat, hari Jumat kemarin masih ada distribusi dan saat ini memang UMVR trennya masih melemah. Jadi apabila support kuat ini terlewati, pertimbangkan untuk cut loss. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.